Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta.
kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharilah hidup kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan. Kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah hukum Allah yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan segala besar yang Engkau janjikan.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah online bersama jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, suara-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Singkapkanlah segala rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan dalam bentuk apapun, yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil alih tubuh, jiwa, dan roh kami, dan konsentrasi kami untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Apa kabar bagi kita sekalian? Saya percaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Karena itu kita boleh ada pada saat ini untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah online jemaat. Bapak Ibu yang kekasih, minggu ini adalah minggu terakhir dalam bulan Januari, sehingga minggu ke depan sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa kita akan mulai dengan seri pendalaman Alkitab. Dan kita memulai awal Februari dengan pembelajaran akan firman Tuhan secara khusus tentang akhir zaman. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kita tetap percaya, semangat, sekalipun dalam bulan yang baru ini di tahun 2021, sepanjang bulan ini kita beribadah online, tetapi kita percaya bersama bahwa Roh Kudus akan senantiasa menguatkan, menghiburkan kita melewati masa-masa ini, dan kita pun pada akhirnya akan menjadi pemenang. Baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan yang saat ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, dari pembacaan ini kita melihat ini ada satu kisah di mana Yesus dalam perjalanan pelayanannya di tengah jalan ada banyak orang yang mengikut Tuhan, saudara. Lalu kemudian kalau saudara lihat di pasal yang ke-10, jadi satu pasal ini, pasal 9 itu menceritakan tentang pelayanan Yesus, mulai dari dia mengajar, dia kemudian mengutus ke-12 murid, dia membentuk ke-12 murid, lalu kemudian dia mulai mengajar, lalu dia juga memberi makan 5.000 orang. Selanjutnya dia juga dilihat bahwa dia diagungkan oleh orang-orang, dia dipuji-puji karena perbuatannya, karena mujizat yang dia buat. Lalu dia juga bisa menyembuhkan orang yang sakit, bukan hanya orang sakit tapi juga orang yang kerasukan. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang tertarik kepada Yesus saat itu, sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Tapi saudara perhatikan di pasal 10, di sana dikatakan diawali dengan Yesus
dari orang-orang yang mengikuti dia, Yesus mengutus ke-70 murid. Artinya ada orang-orang pilihan yang Yesus nyatakan pada saat itu. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara ada di tipe yang mana? Apakah saudara mengikuti Yesus pada saat ini karena hal-hal yang yang sudah Yesus buat dalam hidup saudara? Mungkin saudara pernah dipulihkan, disembuhkan, saudara menjadi pengikut Kristus karena saudara menerima berkat Tuhan, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Wah, saya ikut Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya. Oh, saya ikut Tuhan itu karena Tuhan Yesus itu luar biasa, dia dahsyat. Waktu saya sakit, saya berdoa dan Tuhan sembuhkan. Nah, saudaraku yang kekasih, pada masa sekarang, pada zaman sekarang, kita tidak akan asing dengan istilah followers atau pengikut-pengikut itu. Saudara, pada era-era saya di tahun 80, 90, lalu awal-awal masuk 2000, saudaraku, itu kita tidak kenal yang namanya followers, tapi yang kita banyak kenal itu adalah yang disebut penggemar atau fans atau penggembira. Jadi biasa orang ketika ada idolanya ataukah apakah itu dari tokoh-tokoh pemerintah, tokoh politik, bisa juga jadi ada superhero ataukah yang ada di komik-komik dan cerita-cerita, kemudian bisa juga seorang selebritis atau pokoknya semua yang public figure yang kemudian ketika kita mengidolakan seseorang maka kita menjadi fans bagi orang itu. Nah, di era yang sekarang ini muncullah istilah yang disebut followers. Followers itu adalah para pengikut. Artinya followers ini bukan hanya sekedar dia followers. Kalau followers ini berarti dia mengikuti saudara setiap perkembangan yang makanya orang banyak buat konten-konten atau memasukkan banyak hal baik itu di statusnya, di Instastory-nya atau apapun itu dia masukkan sehingga para followersnya akan mengikuti perkembangan akan orang-orang yang kemudian dia idolakan ini saudara. Nah, di pasal 9 masuk ke pasal ke-10 itu kita bisa melihat kalau saudara mulai baca dari ayat yang pertama di pasal 9, saudara bisa melihat bahwa dengan apa yang Yesus buat itu memukau banyak orang sehingga ya banyaklah yang menjadi penggemar Yesus pada saat itu sehingga mereka mulai mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi mereka ikut, mereka kejar, mereka dengar oh Yesus ada di sana, mereka akan berbondong-bondong ke sana. Nah, di akhir daripada pasal 9 ini Yesus lalu kemudian dia mencari pengikut gitu. Jadi dia tahu ada banyak orang mengikuti dia, banyak penggemarnya dia, banyak pengagumnya dia. Tapi di akhir pasal 9 ini dia mencari pengikut yang mau mengikuti dia. Nah, nanti setelah dari pengikut itu di pasal 10 diawali dengan baru Yesus memilih 70 murid dan mengutus mereka. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan saudara. Yang pertama saudara menjadi penggemar dulu, kemudian saudara menjadi pengikut, baru kemudian saudara menjadi murid Yesus. Nah hari ini saudara saya mau kita hanya fokus kepada pasal 9 saja, khususnya di bagian akhir pasal 9 ini. Dari pembacaan kita bahwa Yesus sedang mencari pengikut. Nah mungkin saudara mendengar saya dan mulai bertanya, loh kenapa kita harus mengapa bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan berarti kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Nah di sini saudara kita akan belajar bersama apakah dalam kekristenan kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan ataukah kita hanya penggemarnya saja sebenarnya. Di mata Tuhan kita ini siapa saudara? Tentunya mungkin saudara bisa saja berkata bahwa saya bukan hanya sekedar pengikut, tapi saya juga sudah menjadi murid Yesus, puji Tuhan saudara. Tapi hari ini saudara menghadapi tantangan zaman. Jadi minggu depan saudara persiapkan diri untuk masuk dalam seri pendalaman Alkitab tentang akhir zaman. Tapi sebelumnya untuk saudara bisa mengerti tentang keadaan di akhir zaman ini, saudara perlu juga memahami mengenal diri saudara. Saya ada di posisi mana dalam kekristenan ini? Apakah saya hanya sekedar penggemarnya Yesus ataukah saya adalah pengikut Tuhan? Nah, kita akan belajar hal ini saudara. Karena jangan-jangan kita sudah melayani tetapi ternyata kita ini hanya penggemar Tuhan. Nah, apa yang membuktikan hal itu saudara? Jadi pertanyaan bagi kita hari ini akan kita jawab di akhir daripada renungan ini adalah apakah saya adalah
penggemar ataukah pengikut Tuhan. Sebab siapa kita? Apakah kita hanya fansnya Tuhan ataukah kita adalah followersnya atau pengikutnya Tuhan? Akan menentukan saudara reaksi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi dalam menanggapi tantangan zaman, khususnya di akhir zaman hari ini, dan reaksi-reaksi kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Jadi siapa kita akan menentukan reaksi kita. Nah, dari pembacaan ini kita melihat ada 3 tipe saudara, ada 3 tipe juga dalam ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Yang pertama saudara, ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Yesus, mungkin dia lagi merenung lalu dia melihat, wah Yesus ini luar biasa ya, dia bukan hanya punya hikmat yang luar biasa, cara dia berkhotbah, cara dia menyampaikan firman itu enak didengar, khotbahnya itu tidak membosankan, tidak membuat saya tertidur gitu. Kemudian dia juga bukan hanya sekedar cakap dalam berkhotbah, tetapi dia juga bisa menyembuhkan, dia punya karunia kesembuhan, bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Jadi kira-kira kalau saya ikut dia, saya ikut Yesus ini, maka saya akan aman dalam kehidupan ini gitu. Jadi ada orang yang tipe yang pertama ini adalah ketika dia berkata, Tuhan aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, orang ini lalu dijawab oleh Tuhan. Ternyata Tuhan tahu motivasi dia dalam mengikut Tuhan, bahwa sebenarnya dia hanya penggemarnya Tuhan, bukan pengikut sesungguhnya daripada Tuhan. Karena Yesus menjawabnya begini, ini kan jawaban yang kayak seperti ketika dia tahu bahwa orang ini mengikuti dia, Yesus lalu kasih jawaban yang sebenarnya seakan-akan Yesus seperti menolak secara halus orang ini. Nah, mungkin kita agak rancu, kok Tuhan menolak seseorang. Tetapi bukan menolak dalam artian bahwa Yesus tidak terbuka untuk orang ini, tidak mau menerima orang ini, tetapi Yesus mau supaya dia clear dulu, dia selesai dulu dengan motivasinya. Kalau motivasimu hanya mengikut aku supaya engkau diberkati, kita datang ke gereja, kita melayani karena kita hanya mau diberkati, supaya doa-doa kita dijawab, supaya waktu kita punya kebutuhan kita doa dan Tuhan kasih gitu, maksudnya memenuhi segala kebutuhan kita, makanya Yesus jawab, aku berkata kepadamu serigala mempunyai liang, dan seterusnya. Lalu dikatakan anak manusia tidak punya tempat. Artinya dia mau kasih tahu orang ini, kau ikut saya kalau kau mau cari untuk kebutuhan. Nah, kalau untuk kebutuhan jasmani seperti yang ada di pikiran orang ini, Yesus berkata, bukannya dia tidak mau saudara, bukannya dia bukan Allah yang tidak berkuasa, tetapi dia mau kita selesai dulu dengan masalah kita itu, dengan kedagingan kita itu. Makanya di Nats Pembimbing dikatakan, ketika Yesus berkata barang siapa yang mengikut aku, maka dia harus memikul salibnya. Artinya dia harus beres dulu, dia harus selesai dulu dengan persoalan itu saudara. Bukan berarti bahwa lalu kemudian Tuhan mau kita berpuasa, Tuhan mau supaya kita mengeksklusifkan diri, kita pergi bertapa, kita tidak menikmati kehidupan duniawi dan apa yang ada di sekitarnya. Bukan begitu saudara, tetapi motivasi kita dalam mengikut Tuhan adalah bukan hanya menuntut berkat Tuhan, tapi benar-benar kita mencari wajah Tuhan. Jadi ada istilah dikatakan begini, datang di hadirat Tuhan jangan hanya mau cari tangannya, jangan hanya membutuhkan berkatnya, tapi cari wajah Tuhan. Waktu saudara ketemu dengan wajahnya, otomatis saudara akan mendapatkan atau akan melihat tangannya bekerja atas hidupmu. Tapi kalau saudara hanya cari tangannya saja, ya pada saat itu mungkin engkau akan diberkati, engkau akan menerima apa yang engkau inginkan, tetapi itu saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan, saudara tidak mengenal dia, tidak memandang wajahnya, tidak tahu persis Yesus itu bagaimana sih saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi tantangan, khususnya di akhir zaman ini, ada banyak hal yang berita yang mungkin bisa menggetarkan saudara. Bahkan ada istilah saya dapatkan di media, di televisi, di dalam satu berita ada judul berita itu, Indonesia dikepung dengan bencana. Ya saudara, kita tidak bisa pungkiri, puji Tuhan di Makassar saudara, kita ada dalam keamanan yang baik saudara. Tetapi kita itu tidak menjadi bisa pegangan bagi kita, lalu kita ya hanya di daerah lain saja yang terjadi. Bukan berarti kita minta untuk di Makassar juga terjadi, tidak saudara. Tetapi sebenarnya ini menjadi awasan bagi kita bahwa
dimanapun dan kapanpun Tuhan bisa datang dalam bentuk dalam bentuk apapun, saudara, dalam hitungan detik gitu saja. Bukannya sekedar dengan melalui pandemi corona ini gitu. Kalau saudara kena corona lalu kemudian akan sudah berpikir, itu kan prosesnya masih panjang, saudara perlu mengalami yang namanya sakit dan sebagainya. Tetapi dengan bencana-bencana yang dalam hitungan detik saja, makanya Yesus berkata kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Alkitab kasih kesaksian bagi kita, dan ini penting bagi kita, saudara. Nah, bagaimana di akhir zaman nanti dalam seri pembelajaran itu, saudara juga akan melihat bahwa akhir zaman itu adalah masa penampian yang sesungguhnya. Jadi hari ini kita diuji, saudara. Apakah iman kita benar-benar murni, kita benar-benar adalah pengikut Tuhan, atau kita hanya penggemar Tuhan, saudara. Nah, ini tipe yang pertama. Ada orang yang menjadi penggemar Tuhan, dia pikir dia mengikuti Tuhan karena dia kemana Yesus pergi dia ikut, tetapi sesungguhnya dia hanya penggemar. Jadi kalau saudara lihat fans itu, penggemar itu, ketika dia mengidolakan seseorang, dia sanjung, dia puji, tetapi ketika dia melihat ada kelemahan orang itu, maka dia akan hujat, dia akan tinggalkan, dan dia akan kecewa. Tetapi kalau seorang pengikut, maka dia akan mengikuti, dan biasanya kalau ada apa-apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, biasanya para pengikut itu karena dia mengikuti kehidupan orang ini, dia update selalu akan perkembangan orang ini, makanya biasanya para pengikut itu akan lebih tahu gitu, akan lebih tahu kehidupan daripada orang yang diikutinya itu, daripada hanya sekedar fans. Jadi di atas fans itu dari pengikut, saudara. Nah, tipe yang pertama adalah ada orang yang menjadi pengikut padahal sebenarnya dia hanya sekedar fans. Dia berpikir saya adalah pengikut Tuhan, padahal sebenarnya dalam kenyataan, periksa motivasi saya dan saudara. Apakah motivasi saya dan saudara hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saya dan saudara? Apakah kita beribadah? Apakah kita ke gereja? Apakah kita melayani agar supaya Tuhan bisa jawab doa kita? Agar supaya Tuhan bisa berkati kehidupan kita? Agar supaya saudara dapat jodoh, saudara punya usaha atau bisnis itu berkembang, supaya saudara bisa sembuh dari penyakit. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara. Tetapi kalau motivasi kita karena itu, kita buka firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 26. Bagaimana Yesus melihat orang-orang seperti itu? Orang-orang yang berpikir saya adalah pengikut, tetapi sebenarnya mereka hanya penggemarnya Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia? Yesus senang? No, saudara. Justru dia berkata begini, sesungguhnya kamu mencari aku, itu Yesus, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ketika kamu tahu bahwa Yesus itu melakukan banyak tanda, dia menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dia melihat tanda-tanda ajaib itu, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, hanya mau mengikuti karena ada maunya. Saudara, ini motivasi kita harus beres dulu. Nah, kepada orang itu Yesus berkata, kalau itu yang kamu cari, maka engkau sebenarnya tidak layak dalam kerajaan surga. Selanjutnya di ayat yang ke-59, Yesus berkata lagi kepada orang yang lain, saudara. Ini bukan orang yang sama, tapi orang yang lain. Dia berkata, mari ikut aku. Nah, orang yang kedua ini, tipe yang kedua ini, ya mungkin dia tidak punya motivasi hanya sekedar untuk mencari keuntungan dengan ikut Yesus itu. Dia bukannya sekedar mencari berkat, tetapi orang tipe yang kedua adalah orang yang perhatiannya dialihkan atas rencana Tuhan atas hidupnya. Tuhan punya rencana atas setiap kita untuk kita menjadi saksi dan terang. Tetapi kadangkala karena prioritas kita bukan hal seperti itu, maka itu yang mengalihkan pikiran dan perhatian kita. Jadi makanya Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Lalu ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, seorang pengikut, saudara, pasti dia punya visi. Orang yang mengikuti jalan Tuhan, maka bukan dia hanya sekedar percaya Tuhan, tetapi yang kedua ada visi dalam dirinya. Dia punya kerinduan bahwa kalau saya sudah diberkati, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya perlu membagi berkat itu. Jadi ciri yang kedua untuk orang yang mengikut Tuhan itu adalah
Kalau pengikut Tuhan yang sesungguhnya, maka dia punya visi. Sementara kalau hanya seorang penggemar, maka dia hanya sibuk dengan perhatiannya hanya dialihkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu prioritas, saudara. Bukan berarti Yesus tidak mau orang ini berbakti kepada Bapaknya, tetapi ketika engkau hanya sibuk dengan perkara-perkara duniawi ya menguburkan, ya sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan. Orang menguburkan, apakah dengan menguburkan orang tua kita itu akan membuat kita tidak mengikuti Tuhan? Tidak kan, saudara? Itu saudara tahu bahwa orang yang sudah meninggal atau apalagi orang tua, jika dalam posisi pembacaan ini, Yesus hanya mau kasih tahu kalau hanya persoalan itu, lalu itu menjadi alasanmu sehingga engkau berdalih untuk tidak mengikut aku. Padahal rencana Tuhan dalam hidupnya adalah supaya kamu memberitakan kerajaan Allah di mana-mana gitu. Jadi itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Entahkah kita dalam penderitaan seperti yang dialami orang ini, dia dalam duka cita, tetapi biarlah dalam duka citanya itu dia tetap menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya Tuhan, saudara. Jadi apakah kita adalah penggemar atau pengikut akan menentukan reaksi kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dalam suka maupun dalam duka. Artinya apa, saudara? Orang yang mengikuti jalan Tuhan, yang benar-benar menjadi pengikut Kristus, maka dia pasti punya visi, selalu punya visi yang baru. Terus, kalau di tengah-tengah situasi pandemi, kita harus ibadah online. Bagaimana di pelayanan saya? Maka dia akan punya visi, ada roh yang menyala-nyala di dalam untuk tidak hanya berdiam diri. Ya terima sajalah dalam kondisi begini, ya sudah, mau di apa? Kita tidak bisa ibadah, tidak bisa melayani, ya sudah, diam saja di rumah. Gitu. Artinya pasrah dengan keadaan. Nah, ini bukan seorang pengikut. Sama dengan orang ini, ikut aku, tetapi dia lalu berkata, tapi Tuhan, saya kan dalam duka cita, saya harus pergi menguburkan dan orang tua saya, bapak saya, dan bla 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 bla. Belum lagi kalau habis dari situ saya harus bagaimana mengurusi. Orang yang hanya memikirkan akan persoalan-persoalan yang terjadi dan dia sibuk dengan persoalannya, sehingga dia tidak melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Jadi dia akhirnya tidak punya visi, saudara. Orang yang hanya kalau begini ya sudah, kita diami. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana panggilan pelayanan kita sebagai seorang pelayan, khususnya di tengah-tengah jemaat? Apakah dengan kondisi sekarang kita tidak beribadah secara offline tetapi online? Apakah juga pelayanan kita menjadi sama sekali akan ya sudah, kita hanya pasrah, ya begini-begini saja? Tetapi mari bertanya dalam hati, apakah kita memiliki visi yang sama agar tujuan Allah tentang kehidupan yang baru untuk menjangkau jiwa-jiwa, melayani jemaat yang Tuhan sudah percayakan itu tetap ada dan berkobar. Selanjutnya, saudara, yang berikutnya di ayat 61, ini kepada orang yang lain lagi, saudara. Jadi ada 3 orang, ada 3 tipe di sini. Kemudian yang kepada yang seorang lagi, Yesus berkata, aku akan dan seorang lagi berkata, ini dia berkata lagi, bukan Yesus yang bertanya, tetapi dia berkata sendiri, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah, ada kata tetapi. Jadi dia berdari lagi, sama tipenya dengan tipe yang kedua, saudara. Jadi perhatiannya dialihkan untuk perkara-perkara, ya karena perasaan, karena saya lagi berduka. Ini orang bad mood. Mengikuti Tuhan itu tidak ada bad mood, saudara. Maksudnya mengikuti Tuhan itu bukan karena moodnya. Kalau lagi moodnya bagus, kita enak melayani, ya kita melayani semangat. Tapi kalau kita lagi bad mood, moodnya tidak bagus, ya sudah, kita juga kalaupun melayani ya setengah-setengah, atau bahkan ada yang sudah mulai mundur. Karena apa? Mengikuti perasaan. Kan banyak di antara kita seperti itu, saudara. Waktu kita lihat, lalu kita kecewa dengan orang-orang di gereja, jadi malas pelayanan deh kalau begitu. Nah, ini saudara, berarti saudara masuk di tipe yang kedua. Nah, yang terakhir nih, orang ini berkata begini, saudara, aku mau mengikut Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Begini, saudara, ada banyak orang yang seringkali ingin maju, tetapi iblis selalu bisikkan perkara-perkara yang sudah terjadi, mungkin dengan dosanya, dengan kelemahannya. Dikasih lihat nih kehidupan yang lalu, ndak bisa kok maju, ndak bisa kok akan melayani dengan baik. Nah, kalau seorang pengikut, maka
dia akan bisa mengubah jalan hidupnya. Orang yang memandang hidup ini dalam terang firman Tuhan, maka orang ini akan melihat dirinya sama seperti Tuhan melihat dia. Jadi cara pandang seorang pengikut itu akan berbeda dengan cara pandang fans. Kalau cara pandang fans itu biasanya hanya melihat, kalau bukan melihat ke belakang, melihat masa lalu, atau kemudian yang kedua dia lihat perasaannya, moodnya gimana, bagus atau tidak. Kemudian maka dia akan menilai atau cara pandang dia terhadap pengikutnya. Ataukah ketika dia melihat, oh ternyata idolanya ini melakukan satu yang membuat dia kecewa, mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, lalu akhirnya dia balas bukan lagi mengikuti tetapi menjadi penghujat. Nah, orang-orang yang tipe yang fans atau penggemar ini modelnya seperti itu, saudara. Nah, makanya di gereja justru banyak penghujat-penghujat, saudara. Ada sedikit salahnya pendeta, bukannya didoakan, tapi dihujat kiri kanan, saudara. Nah, tapi seorang pengikut, maka dia bisa melihat, saudara. Dia tidak melihat ke belakang, dia tidak berdasar pada perasaan atau situasi kondisi yang terjadi di sekitarnya atau berdasarkan moodnya dia, tetapi dia bisa melihat, memandang hidupnya dari terang firman Tuhan. Dia bisa menangkap tujuan Allah dalam hidupnya untuk dunia ini gitu. Jadi dia tidak terpengaruh dengan kondisi gitu. Dia tahu bahwa ketika dia dipanggil, panggilannya itu dalam hidupnya, dia mengerti panggilannya itu, saudara. Jadi waktu seseorang sadar bahwa dia adalah pengikut Kristus, maka tentunya 3 hal ini yang dari pembacaan kita tentang hal mengikuti Yesus itu. Yang pertama, waktu kita mengikut Tuhan, kita beres dengan motivasi dulu, saudara. Bukan karena kita hanya mau cari berkat Tuhan. Berkat itu bonus, saudara. Tapi yang terpenting cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Setelah saudara menemukan wajah Tuhan, cari wajah Tuhan, pasti saudara akan mengerti. Hal yang kedua, menjadi pengikut Tuhan, saudara tidak akan mengikut Tuhan berdasarkan perasaan saudara. Bukan karena ketika saudara dalam kekecewaan, ketika saudara dalam duka, ketika saudara dalam masalah, dalam sakit penyakit, saudara tetap semangat mengikut Tuhan. Kenapa? Karena saudara menjadi pengikut Tuhan karena saudara punya visi yang jauh ke depan. Saudara selalu punya visi yang baru. Jadi situasi, kondisi tidak mempengaruhi visi saudara, tidak membuat visi saudara menjadi kendor, pandangan saudara ke depan untuk apa sih yang Tuhan mau untuk hidupku di tengah-tengah dunia ini. Apa tujuan hidup saya di tengah-tengah dunia? Jadi saudara selalu mau berkarya, saudara selalu punya beban untuk mengerjakan panggilan saudara karena saudara adalah pengikut Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, saudara, menjadi pengikut Tuhan, saudara di masa-masa yang penuh tantangan ini tidak akan membuat saudara mudah berubah lalu kemudian menjadi tidak setia. Tetapi mengikut Tuhan itu dalam keadaan apapun gitu. Saudara tidak, pikiran atau perhatian saudara tidak dialihkan untuk perkara-perkara duniawi gitu. Tetapi dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan itu, saudara, banyak tantangannya, tidak mudah, tetapi perlu loyalitas kita, perlu kesungguhan hati kita. Dan ingat, mengikuti Yesus itu jangan landaskan dengan perasaan kita, tapi justru di tengah duka cita, di tengah kekecewaan, di tengah sakit penyakit, saudara perlu tetap memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, di mana saja. Bukan hanya kalau sekarang kita tidak bisa gereja, kita tidak bisa melayani di gereja, yuk kita melayani, kita memberitakan kerajaan Allah di kantor saudara, di tempat usaha saudara, di lingkungan saudara, atau di media sosial di mana tangan saudara menguasai semuanya. Jadi saudara pakai media sosial untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah, saudara, bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk menghina orang atau menghujat orang, tetapi pakai itu untuk memberkati orang lain. Nah itu, saudara, pengikut Tuhan ada 3 hal. Jadi mari saudaraku yang kekasih, mengawali ini untuk seri pendalaman Alkitab kita mulai minggu depan tentang akhir zaman. Saudara belajar akhir zaman sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, bukan sebagai hanya penggemar Tuhan, tetapi saudara akan melihat tantangan zaman ini, mau berat apapun,
masalah besar apapun, persoalan besar apapun, kepahitan apapun yang menyakiti hati hidup saudara dalam bentuk apapun itu, saudara harus sadar, saya adalah pengikut Tuhan. Maka kehidupan kekristenan saya, pelayanan saya, ibadah saya, motivasinya harus beres dulu, adalah untuk mencari wajah Tuhan. Kedua, saya tidak saudara berjalan sebagai pengikut Tuhan itu punya visi yang baru untuk Tuhan, selalu punya beban bagi Tuhan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi bukan berlandaskan akan saudara melayani kalau lagi saudara mood. Jadi perasaan saudara, duka cita, sukacita, Tuhan pakai semua itu. Karena kan Alkitab juga kasih kesaksian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saya dan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara menjadi pengikut Tuhan itu harus loyalitas, harus sungguh-sungguh saudara. Bagaimana caranya? Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak usah sandarkan harapan saudara kepada orang lain. Manusia bisa mengecewakan siapapun itu, bahkan orang tua sekalipun saudara bisa membuat saudara kecewa. Pendeta saudara pun bisa membuat saudara kecewa. Majelis atau siapapun, sahabat terbaik saudara, ingat, suatu saat mungkin bisa akan mengecewakan saudara. Tetapi ketika matamu tertuju kepada Tuhan, maka Dia akan memimpin saya dan saudara di dalam iman. Dan akhirnya saudara, firman Tuhan dalam nats pembimbing kita bahwa barang siapa yang ingin mengikut aku, maka dia harus memikul salibnya. Salib kita adalah ketika kita tetap melayani, kita tetap semangat, kita tetap setia untuk menjadi pengikut Tuhan, sekalipun perasaan kita tidak mendukung itu, sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tapi kita tetap maju di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Tuhan boleh memampukan bagi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, sekalipun itu secara online di rumah tangga kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman itu menjadi kekuatan penghiburan bagi kami, bahwa sesungguhnya Tuhan mau supaya kami mengikut Engkau, menjadi pengikut-Mu di dalam kehidupan ini, dan kami menjadi berkat, menjadi saksi, memberitakan kerajaan Allah di mana-mana saja kami berada, baik dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan tetangga, bahkan juga di tengah-tengah pekerjaan, usaha bisnis yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Bugis Makassar, Jemaat Jalan Kudus, khususnya di tempat ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, menjadi gembala-gembala sidang yang melayani dimanapun mereka berada, baik di Makassar, di Malino, di Mangkutana, bahkan di Jakarta. Dan juga secara khusus bagi gembala sidang Jemaat Jalan Kudus, bagi hamba-Mu Bapak Pendeta DS Hadade bersama dengan Ibu sebagai Ibu Gembala, biarlah kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga melalui penggembalaan hamba-Mu dapat mempersiapkan jemaat ini menjadi mempelai Kristus yang siap menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Hamba-Mu saat ini berdua, Ibu dan Bapak Gembala berada di Tanah Toraja, kiranya kehadiran mereka juga di sana, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat di sana, sungguh menjadi berkat, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para majelis dimanapun mereka berada, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan juga dalam usaha pekerjaan bisnis yang sedang mereka kerjakan. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi masalah pergumulan mereka, tetapi kami percaya Tuhan hadir memberkati mereka, memampukan mereka. Mereka melihat bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Tuhan dengan panggilan yang besar dalam hidup mereka. Karena itu mampukan mereka, berkati mereka, pulihkan mereka ya Tuhan.
Berkati juga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, di keluarga mereka. Jika mereka saat ini ada dalam kelemahan tubuh, dari rumah mereka masing-masing, kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 16, 17, 18, bahwa tanda-tanda yang menyertai kami sebagai orang percaya saat kami letakkan tangan kami atas tubuh kami yang sakit, bahkan bagi keluarga kami yang sedang sakit, maka kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar sakit penyakit kami dijamah, dipulihkan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kami sembuh. Terima kasih ya Tuhan, jika ada di antara kami yang punya masalah, beban, pergumulan, kami taruh tangan kanan kami di bagian dada. Kami percaya Tuhanlah yang melawat kami, Tuhanlah yang menjadi jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan kami. Tuhan memberikan hikmat bagi kami, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Karena kami percaya Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi kasih Kristus yang akan membangkitkan kekuatan bagi kami untuk melihat bahwa di tengah-tengah tantangan kehidupan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami tetap setia memikul salib, kami tetap setia untuk menyatakan kebenaran-Mu, bahkan kerajaan surga dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, karena itu kami berdoa juga bagi keadaan bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa dan negara kami ya Tuhan, biar hati-Mu ada bagi bangsa Indonesia. Kami percaya biar belas kasihan-Mu dicurahkan dari setiap pulau-pulau yang ada di bangsa, di negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berkati Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan sekitarnya, Pulau Maluku, bahkan juga Papua, NTT. Tuhan, kami percaya Engkau melawat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau menghiburkan, menguatkan kami untuk melewati bukan hanya pandemi COVID-19, tetapi juga untuk setiap bencana-bencana alam yang terjadi. Berikan hikmat bagi pemimpin kami dan aparat-aparat yang terkait untuk menangani ini secara langsung, baik aparat keamanan maupun juga para medis Tuhan. Bahkan semua yang mengambil bagian. Kami semua bersinergi, bergandengan tangan untuk bersama-sama, bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, untuk saling menolong satu dengan yang lain, bahkan juga untuk saling mendoakan dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Bahkan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, bahkan semua pemerintah-pemerintah, baik yang ada di pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai pemerintah-pemerintah di lingkungan kami, RT RW, Engkau berkati semua Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan tetap ada bagi pemimpin kami, sehingga olehnya dapat memimpin bangsa ini Tuhan, dan keluar dari persoalan demi persoalan yang terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati semua gereja-gereja Tuhan yang ada baik di Kota Makassar, di Indonesia, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, gembala, pastor. Engkau berkati semua ya Tuhan, sehingga sekalipun kami dibatasi denominasi, tetapi Tuhan, kami percaya kami tetap mengangkat panji-panji Kristus. Ada kesatuan tubuh Kristus untuk saling mengasihi, saling menopang dan bekerja sama satu dengan yang lain. Sebab kami tahu bahwa kami adalah tubuh Kristus, dan olehnya gereja Tuhan baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Indonesia dapat menjadi saksi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersafaat bersama. Haleluya. Amin. Mari kita menyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai respon kasih akan pemberitaan firman Tuhan.
Dengarkanlah ajakan untuk memberi, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan syukur kepadanya, sebab dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan, berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Kita jalankan persembahan dan kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami agar kami diperkenankan untuk hidup dan mempermuliakan nama-Mu serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kamu berada, serta terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.